Moderasi beragama. Saya selalu mengawali paparan tentang moderasi beragama itu dengan istilah, menyamakan persepsi kita tentang istilah moderasi beragama. Karena selalu saja problem kita yang lalu kemudian melahirkan perdebatan, perselisihan, persengketaan, itu seringkali bermula dari istilah yang dipersepsi berbeda-beda di antara kita. Ya kalau persepsinya saja beda, ya bagaimana mau ketemu? Wong sama-sama persepsinya saja belum tentu pemikirannya sama. Nah, moderasi beragama selalu saya ingin tekankan adalah istilah untuk mengajak kita semua memiliki pemahaman bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan. Beragama itu jangan melampaui batas. Jadi beragama yang moderat. Itu sebenarnya yang dikehendaki dari moderasi beragama. Moderasi itu adalah proses, upaya, ikhtiar, usaha untuk menjadi moderat. Dia bukan modernisasi, karena ada juga yang memahami moderasi itu identik dengan modernisasi. Padahal sama sekali bukan. Modernisasi betul, dia juga proses, tapi proses untuk menjadi modern. Modernisasi, moderasi, proses untuk menjadi moderat. Apa yang dimoderasi? Beragama, bukan agama. Selalu ada saja yang memahami yang dimoderasi itu agama. Padahal agama tak perlu dimoderasi. Agama pasti benarnya karena dia datang dari yang maha benar, yang maha sempurna. Ajarannya pastilah sempurna. Ajaran agama itu pastilah benarnya bagi para penganutnya. Penganut agama itu pasti meyakini kebenaran ajaran agama. Tidak ada penganut agama yang mempersoalkan ajaran agama, karena dia sudah sangat yakin ini ajaran dari yang maha benar, dari yang maha segala. Jadi bukan agama yang dimoderasi, tapi beragama. Beragama itu dua saja, memahami ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama. Memahami dan mengamalkan ajaran agama. Agama satu hal, beragama itu hal yang lain. Islam pasti benarnya, tapi berislam tidak ada yang menjamin pasti benar. Bahkan dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, cara kita memahami ajaran Islam, cara kita mengamalkan ajaran Islam itu bisa berlebih-lebihan, bisa melampaui batas. Jadi dua hal ini yang ingin dihindari dari proses moderasi beragama. Berlebih-lebihan, gulu, dan melampaui batas. Takoruf. Berlebih-lebihan adalah sesuatu yang negatif. Apapun yang berlebihan itu pasti negatif. Kebaikan sekalipun kalau dia berlebihan menjadi tidak baik. Apalagi keburukan kalau berlebihan lebih tak baik lagi. Segala sesuatu ada batasnya, yang tidak berbatas hanya yang di atas sana. Selain Tuhan memiliki batasan. Maka ketika ada faham keagamaan, ketika ada amalan-amalan keagamaan kok melampaui batas, ekstrim. Maka dua hal ini berlebih-lebihan dan melampaui batas, inilah yang dikenal dengan istilah ekstrim yang ingin dihindari dari proses bagaimana kita memoderasi cara kita beragama. Nah, jadi ini satu hal, gitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu harus dimoderasi? Karena ada sebagian
dari kita yang beragamanya, yang memahami dan mengamalkan ajaran agama itu berlebih-lebihan dan melampaui batas. Lalu apa sesungguhnya moderasi itu? Moderation, moderatio, wasat dalam bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit, di tengah. Di tengah yang berprinsipkan adil dan berimbang. Di tengah itu tidak condong ke salah satu kutubnya. Sesuatu yang di tengah itu setidaknya dia di antara dua hal. Karena dia di tengah. Nah, apa yang dimaksud di tengah ini? Ini juga perlu saya klarifikasi juga, karena ada juga pemahaman yang tidak tepat yang lalu kemudian menyalah-nyalahkan moderasi beragama. Dianggap ini ajaran sesat, ini moderasi beragama, ajaran keblinger ini. Masa orang harus diposisikan di tengah di antara baik dan buruk? Padahal di tengah itu bukan begitu maksudnya. Masa orang harus diposisikan di tengah di antara benar dan salah? Bukan di antara benar dan salah. Bahkan ada yang lebih jauh, di tengah itu di antara yang hak dan yang batil. Lebih gak benar lagi. Kalau pilihannya yang hak dan batil, ya pastilah kita pilih yang hak. Masa kita memposisikan diri kita? Kalau pilihannya benar atau salah, ya pastilah pilih yang benar. Kalau baik buruk, masa kita di tengah yang pilih yang baik? Di tengah itu maksudnya begini, setiap penganut agama, karena konteksnya ini kan beragama. Beragama itu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Iman dan amal, nah ini bahasa agama. Iman dan amal. Ketika orang mau memahami ajaran agama, dia selalu merujuk kepada sumber rujukan utama dalam memahami ajaran agama, dan dari paham itu menjadi basis, menjadi dasar baginya untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Apa sumber rujukan utama? Al-Quran wal Hadis. Ya. Al-Quran wal Hadis. Al-Quran wal Hadis. dan hadis bagi orang Islam. Moderasi beragama tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk semua penganut agama. Poinnya adalah kitab suci. Kitab suci itu bentuknya teks. Teks, ingat ya, teks. Umat beragama tidak cukup hanya merujuk kepada kitab sucinya saja ketika dia ingin memahami ajaran agama. Dia juga merujuk kepada perkataan, ucapan, perbuatan, tindakan dari orang-orang suci. Di Islam ada Rasul, maksum ya. Di agama lain, setiap agama punya orang-orang yang disucikan, yang karenanya ucapan-ucapannya, perkataannya, tindakannya, bahkan diamnya, takrir itu menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama. Dan karena kita tidak lagi hidup semasa dengan para orang-orang suci itu, apa yang menjadi perkataan, ucapan, perbuatan, tindakan dari para orang suci itu pun juga bentuknya teks. Lagi-lagi teks. Tadi kitab suci itu teks, sekarang teks juga. Tidak cukup bagi orang Islam atau orang agama apapun ketika ingin memahami ajaran agamanya itu hanya merujuk kepada kitab suci atau apa-apa yang keluar dari orang-orang suci. Mereka dan kita juga merujuk kepada pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari orang-orang yang kita nilai memiliki kapasitas keilmuan, memiliki kompetensi, memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, keagamaan, serta akhlak terpuji. Yang karenanya pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat orang-orang seperti itu, apalagi mereka itu melahirkan sejumlah karya tulis masterpiece
Al-Kutubul Mu'tabar, kitab-kitab rujukan para imam-imam mazhab, para imam-imam sekte, tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka agama, para teolog yang juga meninggalkan karya tulis dalam bentuk teks, lagi-lagi teks. Walhasil setiap penganut agama ketika ingin beragama, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama, dia selalu berhubungan dengan teks-teks keagamaan. Disinilah awal mula munculnya potensi ekstremitas, cara memahami dan mengamalkan agama yang berlebihan, hulu atau melanggar batas. Pertama, ketika teks itu disikapi sebagai teks semata dan mengabaikan konteks. Konteks itu apa ya? Konteks, kondisi. Apa kondisinya? Konteks bisa dipahami ya, konteks. Kondisi dan situasi yang melatar belakangi atau yang melingkupi sebuah peristiwa atau fenomena atau setiap teks itu pasti memiliki konteksnya. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ini pada dosen nggak perlu diajari berenang lagi kan, seperti mengajari bebek berenang apa menggarami lautan. Jadi tapi oke lah, ini untuk penyegaran bersama. Jadi tidak ada teks yang muncul di luar hampa, itu tidak ada. Maka setiap teks, apakah itu firman Tuhan, apakah itu perkataan, ucapan dari para orang-orang suci, hadis misalnya, itu ada asbabul wurudnya. Pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan dari para tokoh, para pemuka agama, para imam mazhab apapun, di bidang teologi, di bidang ilmu kalam, di bidang fikih, di bidang tasawuf, di bidang apa saja, selalu memiliki konteksnya masing-masing. Maka ketika ada orang yang menyikapi teks tapi mengabaikan konteks, sama sekali tidak mempedulikan konteks, nggak mau tahu menahu apa latar belakang, apa sebab-sebab, bagaimana kondisi sosial masyarakat itu, bagaimana kondisi. Kalau itu firman Tuhan, Rasul yang menerima firman itu dan seterusnya, orang bisa mengingkari inti pokok ajaran agama. Jadi pengingkaran terhadap inti pokok ajaran agama itulah yang lalu kemudian menjadi ekstrim. Karena berlebihan, karena melampaui batas. Yang sebabnya salah satunya adalah karena terlalu tekstualis dalam menyikapi teks-teks keagamaan itu. Terlalu tekstualis yang saya maksud itu menyikapi teks sebagai teks semata dan mengabaikan konteks. Ya seperti banyaklah ayat-ayat yang tidak dilihat konteksnya, tapi lalu kemudian dari teks itu disimpulkan lalu kemudian diamalkan. Ya, letter. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu salah satu firman Allah. Terjemahan harfiahnya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar. Teksnya jelas seperti itu. Wa man lam yahkum, barang siapa tidak berhukum dengan hukum-hukum yang turun langsung dari Tuhan, dari Allah, kafir dia. Maka Pancasila itu bukan buatan Tuhan. Pancasila itu buatan manusia. Undang-undang dasar itu bukan turun langsung dari Tuhan. Itu kumpulan manusia-manusia saja yang bersepakat lalu melahirkan konstitusi. Undang-undang, PP, Perpres, Perda
peraturan dosen gitu. Ini buatan manusia, kita nggak boleh berhukum dengan hukum-hukum manusia. Kalau mau berhukum ya hukum yang turun langsung dari Tuhan. Maka semua itu tidak hanya tidak perlu dan tidak boleh ditaati, tapi harus dimusnahkan. Togut itu semua itu. Tidak boleh ditaati. Nah, ini contoh saja. Salah satu pendekatan terhadap teks-teks keagamaan yang terlalu tekstualis, yang mengabaikan konteks, lalu kemudian mengingkari inti pokok ajaran agama. Nah, apa itu inti pokok ajaran agama? Nanti akan kita bahas bersama. Saya ingin menyelesaikan poin di sini dulu. Jadi, ekstremitas, berlebih-lebihan dan melampaui batas itu bisa disebabkan karena terlalu tekstualis. Kutub ekstrem yang lain yang terlalu bebas tanpa batas dalam menyikapi teks-teks keagamaan itu. Jadi kalau yang di sini tadi terlalu kaku, terlalu rigid, tasyadud, yang di sini tasahud, terlalu longgar, serba permisif, ultraliberal dalam menyikapi teks-teks keagamaan, terlalu, kata kuncinya terlalu ya, terlalu mendewakan nalar akal pikiran sehingga tercerabut dari teksnya itu sendiri. Dan poinnya juga mengingkari inti pokok ajaran agama. Jadi pengingkaran, penyimpangan terhadap inti pokok ajaran agama itulah yang menyebabkan pemahaman atau pengamalan ajaran agama itu menjadi ekstrim, menjadi berlebih-lebihan dan melampaui batas. Yang penyebabnya bisa karena terlalu tekstualis atau terlalu bebas tanpa batas. Dua-duanya inilah yang ingin dibawa ke tengah. Jadi di tengah itu bainat torfain, ada dua torf. Torf itu pojok, torf itu sudut. Dan karena terlalu di sudut, terlalu di pojok, dia melampaui batas. Jadi bainat torfain, di antara dua kutub ekstrimnya. Maka yang melampaui batas inilah yang ingin dibawa ke tengah, dimoderasi. Jadi yang dimoderasi itu beragama, cara memahami dan mengamalkan agama, bukan ajaran agamanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa batasan, apa ukuran, apa parameter, indikator dari sebuah faham atau amalan keagamaan yang dikatakan ekstrim itu? Faham dan amalan keagamaan yang seperti apa sih yang berlebih-lebihan dan yang melampaui batas itu?